Nan, hari ini kita mau mengerjakan latihan uji kompetensi dari buku modul ya Bahasa Indonesia. Materi 23 November 2021. Kita mulai ya. Oke, kita masuk soal yang pertama ya. Soal yang pertama, pilih perintahnya dulu. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Kalau ini kan karena Tan pakai laptop, jadinya Tan pilih dengan laptop ya. Soal yang pertama, teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Pernyataan tersebut merupakan titik-titik dari teks prosedur. Apakah A. ringkasan, B. uraian, C. tujuan, D. ciri? Pernyataan tadi yang membacakan itu merupakan apa dari teks prosedur? Apakah A. ringkasan, B. uraian, C. tujuan, D. ciri? Yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan ciri teks prosedur dari segi isinya, kecuali ya. A, kecuali itu berarti yang bukan. A, merupakan panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. B, berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. C, isi kegiatan dilakukan secara urut. D, berisi petunjuk yang tidak harus urut. Yang mana kecualinya? Itu oke. Soal berikutnya. Soal berikutnya ini bacalah petunjuk menggunakan alat musik tradisional seruling untuk menjawab pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Dengerin ya bacaannya. Seruling adalah alat musik tradisional khas Indonesia. Banyak orang yang ingin mempelajarinya, namun tidak tahu cara memainkannya. Tak perlu khawatir. Berikut adalah cara memainkan seruling dengan mudah. 1. Cucilah semua bagian seruling. 2. Pasang bagian seruling. Pertama, bagian yang memiliki lubang kecil dan besar. Kedua, bagian yang paling panjang dipasang di atasnya. Dilanjutkan bagian yang memiliki lubang kotak. Bagian yang paling atas adalah bagian yang digunakan untuk meniup. Ketiga, cara memainkannya. Kelingking tangan kanan ditaruh di lubang paling bawah, dilanjutkan jari manis, jari tengah, dan telunjuk di atasnya. Lalu jari manis tangan kiri ditaruh di atas jari telunjuk tangan kanan, dilanjutkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri. Terakhir, ibu jari tangan kiri menutup lubang belakang seruling. 4. Nada do dimulai dengan menutup semua bagian seruling. Nada re dengan membuka jari kelingking dan mi dengan membuka jari manis tangan kanan. Jari lainnya terus dibuka bergantian hingga nada si. Nada do tinggi dengan membuka semua jari kecuali jari tengah tangan kiri dan ibu jari tangan kiri. Cukup mudah bukan? Ayo kita coba memainkan alat musiknya. Nah itu tadi bacaannya. Sekarang soal nomor 3. Bagian yang dicetak tebal pada teks prosedur termasuk bagian struktur. A. Tujuan. B. Bahan dan alat. C. Langkah-langkah. D. Penutup. Yang mana? Itu. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Kalimat yang bermakna perintah pada teks prosedur tersebut adalah A. Cucilah semua bagian-bagian seruling. B. Tak perlu khawatir. Berikut adalah cara memainkan seruling dengan mudah. C. Nada do dimulai dengan menutup semua bagian seruling. D. Ibu jari tangan kiri menutup lubang belakang seruling. Yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Itu jawabanmu? Soal nomor 5. Kalimat yang mengandung kata sambung urutan pada bagian langkah-langkah adalah nomor berapa? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Soal berikutnya, ini dari bacaan teks
Bacalah teks dengan seksama untuk menjawab pertanyaan nomor 6, 7, dan 8. Judul bacaan, membuat batik tulis. Paragraf awal ya. Proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik tulis. Bahan dan alat. 1. Canting. Alat tulis lilin yang digunakan untuk menutup pola dan motif. 2. Pensil pola. 3. Kain mori, bisa kain sutra atau kain katun. 4. Lilin atau malam atau disebut juga wax. Yang kelima, kompor atau anglo. Yang keenam, bahan warna kain. Kemudian langkah-langkah. 1. Buatlah motif di atas kain mori dengan pensil. 2. Letakkan kain pada gawangan dengan posisi melebar supaya mudah dibatik. Iya kayak biasanya tuh. Batik kan udah pernah lihat. 3. Panaskan lilin ke dalam wajan dengan api kecil sampai lilin mencair sempurna. Untuk menjaga agar suhu kompor atau anglo stabil, biarkan api tetap menyala kecil. 4. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting. Tiup-tiup sebentar biar tidak terlalu panas. Kemudian torehkan canting dengan mengikuti motif. 5. Setelah semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh lilin, kemudian celupkan kainnya ke dalam larutan pewarna. 6. Jemur kain yang telah diwarna sampai kering. 7. Setelah kering dilakukan proses pelorodan, yaitu dengan cara lilin dikerik dengan pisau. Kemudian kain direbus bersama-sama dengan air yang telah diberi soda abu. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan malam sehingga motif yang telah digambar menjadi terlihat jelas. Jika diinginkan beberapa warna pada batik yang kita buat, proses dapat diulang beberapa kali tergantung pada jumlah warna yang diinginkan. 8. Setelah kain bersih dari malam, dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan malam, pewarnaan kedua, dan seterusnya. Begitu terus diulangi seperti proses sebelumnya, sebanyak jumlah warna yang diinginkan. Nomor 9. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke campuran air dan soda as untuk mematikan warna yang menempel pada batik. Hal ini untuk menghindari kelunturan. 10. Proses terakhir, rendam batik dengan dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Tadi 10 ya proses terakhir tadi itu. Proses terakhir, rendam batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Paragraf terakhir, perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar batik. Meski agak sulit, tidak ada salahnya dicoba. Berkreasi untuk melestarikan tradisi warisan nenek moyang kita. Soal nomor 6. Kalimat saran pada teks prosedur adalah teks yang tadi ya. A. Untuk menjaga agar suhu kompor atau anglo stabil, biarkan api tetap menyala kecil. B. Proses terakhir, rendamlah batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. C. Proses ini bertujuan menghilangkan lapisan malam sehingga motif yang telah digambar menjadi terlihat jelas. D. Setelah semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh malam atau lilin, kemudian celupkan kainnya ke dalam larutan pewarna. Nah, yang mana yang merupakan kalimat saran? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Udah itu. Soal nomor 7. Bagian yang dicetak tebal pada teks prosedur di atas termasuk struktur. A. Tujuan. B. Bahan dan alat. C. Langkah-langkah. D. Penutup. Yang mana tadi yang dicetak tebal? Itu lo yang mana? Oke. Soal nomor 8. Kalimat yang mengandung ungkapan larangan pada teks prosedur tersebut adalah yang tadi yang berupa larangan. Mana? A. Sebaiknya pencelupan dimulai
dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna lebih tua atau gelap pada tahap berikutnya. B. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting. Tiup-tiup sebentar biar tidak terlalu panas. Kemudian torehkan canting dengan mengikuti motif. C. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke campuran air dan soda as untuk mematikan warna yang menempel pada batik. D. Dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai malam yang cair menetes di atas permukaan kain karena akan mempengaruhi hasil motif batik. Nah, yang mana yang merupakan larangan? Yang mana? Itu. Soal nomor 9. Berikut ini kalimat yang menggunakan keterangan cara. Keterangan cara. Apakah A. Setelah digoreng setengah matang, angkat dan tuangkan secepatnya ke dalam adonan kuah. B. Buat isi kue dengan cara mencampur potongan buah dengan selai. C. Bentuk adonan kue dengan cetakan daun. D. Kukuslah adonan kue lapis dengan api yang tidak terlalu besar agar matang dengan merata. Nah, kalimat yang menggunakan keterangan cara yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Itu. Soal nomor 10 atau soal yang terakhir karena tugasnya cuma sampai nomor 10 ya. Dengerin bacaannya ya. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Selama memasak, terus aduk tepung dan santan hingga mengental. Perbaikan kalimat dengan pelesapan yang benar adalah A. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Kemudian terus aduk tepung dan santan hingga mengental. B. Ini tadi gini. A. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit, titik koma. Kemudian terus aduk tepung dan santan hingga mengental. B. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit, koma. Kemudian terus aduk tepung dan santan hingga mengental. C. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit, titik. Berikutnya, selama memasak terus aduk tepung dan santan hingga mengental. D. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit, koma. Setelah ini, kemudian terus aduk tepung dan santan hingga mengental. Nah, yang mana yang benar? Apakah A, B, C, atau D? Mana jawabannya yang mana? Itu. Oke, makasih. Aduh.